Asli suku Jurhum, kalau Bapak lihat peta itu di daerah Yaman. Jurhum itu salah satu kabilah yang adanya di kota Yaman. Jadi Jurhum itu minal Yaman, Qahtan minal Yaman. Bahkan nanti dikenal oleh masyarakat Arab saat itu bahwa Jurhum dan Qahtan min aslil Arab. Aslinya orang Arab itu. Dikenal dengan istilah Arab Aribah. Arab Aribah itu Arab purba atau Arab yang paling asli. Itu seleting dengan kaum Ad, kaum Samud, kaum Amali, kaum Jumais, kaum Yaktin, Qahtan, Jurhum, sama tuh. Mereka adalah Arab Aribah, Arab asli. Nabi Ismail bukan orang Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah bisa bermuajahah, bertatap muka. Ini kali yang pertama setelah sekian lama tidak bersuara. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah keberkahan, rahmah dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwani fiddin rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini kita bahas kembali sirah. Hanya saja barangkali tidak spesifik sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mulai, kalau judul yang di-share yaitu tentang Abdul Muthalib, tapi saya ingin mulai dari sejarah kota Mekahnya barangkali, biar nyambung saja nanti dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus mendudukan posisi-posisi nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sepakati bahwa nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang pilihan. Jadi bukan orang sembarangan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahih, kata beliau, innallaha astafa min bani Ibrahim Ismail. Allah Azza wa Jalla telah memilih dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam seorang putra yang bernama Ismail. Jadi Nabi Ismail itu putra pilihan di antara sekian putranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Total putra Nabi Ibrahim ada 8. 1 dari Hajar, 1 dari Sarah, 6 lagi dari yang lain. Namanya Qanturah. Ini ada dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Dalam literatur Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Hisham, istrinya Nabi Ibrahim 4. Jadi memang min sunnatin Nabi, istri lebih dari 1. Baik ikhwani fiddin rahimakumullah. Nabiullah Ibrahim alaihi salam dilanjutkan dalam hadisnya, wastofa min bani Ismaila Kinanah. Dan Allah Azza wa Jalla memilih dari keturunan, bukan anak ya, memilih dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam satu keturunan yang bernama Kinanah. Nabi Ismail itu Pak, kalau dari Nabi Muhammad itu nomor urut ke-30 kalau dihitung dari Nabi Muhammad. Ke atas itu nomor 30. Nabi Adam nomor 50. Jadi masih dekat itu secara nasab. Kinanah itu nomor 15. Jadi Kinanah ke Ismail ya 15 juga lah kurang lebih. 14 sampai 15 generasi. Jadi perbedaannya Kinanah nomor 15, Ismail nomor 30. Dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wastofa min bani Ismail, Allah memilih dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam setelah Nabi, setelah Ad, setelah Adnan dan seterusnya, ketemulah seorang keturunan bernama Kinanah. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastofa min bani Kinanah Quraisyan. Dan Allah Azza wa Jalla memilih dari keturunan Kinanah satu keturunan bernama Quraisy. Nama aslinya adalah Fihr. Fihr bin Malik. Itu nama lain dari Quraisy. Quraisy itu gelar. Nama aslinya adalah Fihr bin Malik. Jadi Kinanah punya anak An-Nadhr.
Nadhr punya anak Malik, Malik punya anak Fihr. Nah, Fihr bin Malik dikenal dengan nama Quraisy. Jadi Fihr bin Malik siapanya Kinanah? Siapa? Cicit ya, Cicit, anaknya cucu. Cicit ya. Baik, anaknya cucu ya Cicit. Berarti Quraisy itu anaknya, cicitnya dari Kinanah. Dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastofa min bani Kinanah Hashim. Dan Allah memilih dari keturunan Kinanah satu keturunan bernama Hashim. Hashim ini siapanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapanya? Bapaknya kakek itu siapa? Buyut ya. Berarti Hashim itu buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut nasabnya, Pak. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Itu nenek moyang Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, dari Hashim Allah azza wa jalla memilih lagi, wastofa min bani Hashim Abdul Muttalib. Dan Allah memilih dari kalangan Bani Hashim satu putra yang bernama Abdul Muttalib. Nah, ini nantinya yang mau kita bahas sebenarnya. Tapi saya ingin mulai dari periode Mekahnya dulu ini, biar nanti lanjut ke Abdul Muttalib. Namun sekilas saya sampaikan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Abdul Muttalib ini bukan nama asli. Hashim juga bukan nama asli. Nama asli dari Hashim adalah Amr. Amr bin Abdi Manaf. Abdi Manaf pun bukan nama asli. Nama aslinya adalah Mughirah. Jadi Amr bin Mughirah. Mughirah dipanggil Abdi Manaf, Amr dipanggil Hashim. Punya anak Abdul Muttalib, itu pun bukan nama asli. Nama aslinya adalah, ada yang tahu nama aslinya Abdul Muttalib? Yang pasti bukan Dadang itu. Bahasa Sunda itu. Enggak masuk. Namanya adalah Syaibah. Syaibah itu nama asli dari Abdul Muttalib. Baik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita akan mulai sejarah Mekahnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menempatkan Hajar dan Ismail di kota Mekah. Ini kan ceritanya panjang, Pak ya. Tapi saya singkat saja. Pokoknya Nabi Ismail ditempatkan oleh Ibrahim dengan Hajar di kota Mekah. Saat itu kota Mekah tidak berpenghuni, kosong dari orang. Dalam bahasa surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-37, Allah Azza wa Jalla menegaskan bagaimana kisah Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail. Diabadikan dalam surat Ibrahim ayat ke-37. Ini doa Nabi Ibrahim sekaligus, Pak, dikutip oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Al-ayah. Kata Nabi Ibrahim, ya Rabb, saya sudah meletakkan, menempatkan min dzurriyyati, anak keturunan saya, dalam kurung Ismail alaihi salam dan ibunya yang bernama Hajar. Di mana ditempatkannya? Biwadin. Wad artinya lembah. Ghairi dhi zar'in. Zara' itu tumbuhan yang menghasilkan sesuatu. Berarti tempat lembah ini bi ghairi dhi zar'in, tidak ada tumbuhan. Tandus, kering, kerontang. Nah, ini nanam apa aja susah di Mekah itu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, ingda baitikal muharram, di sisi Baitullah atau di sisi Ka'bah. Itu penjelasan dari Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surat Ibrahim ayat ke-37. Baik ikhwani fiddin rahimakumullah, Ismail dan Hajar tumbuh dan berkembang di kota Mekah, terutama Ismail sampailah jadi anak dewasa. 13 tahun kemudian, Pak, setelah Ismail ditempatkan di Mekah berdua dengan ibunya, 13 tahun kemudian terjadi peristiwa penyembelihan Ismail. Jadi Ismail disembelih di antara usia 13 sampai 14 tahun. Selesai peristiwa penyembelihan Nabi Ismail, Ibrahim balik lagi ke kota Yerusalem. Jadi disimpan dua orang ini, ditinggalkan. 13 tahun datang lagi ke Mekah, cuman mau nyembelih doang.
13 tahun ditinggal oleh Nabi Ibrahim, balik lagi ke Mekah cuman mau nyembelih doang. Nih kalau dibahas sekarang nih kena Komnas Anak nih Pak nih, pelanggaran. Udah dulu dibuang, datang-datang nyembelih. Ada kerjaan itu. Tapi itulah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Setelah Ibrahim, katakanlah selesai dengan penyembelihan anak, tidak saya bahas karena ini Idul Adha, saya rasa sudah banyak yang bahas itu. Sudah khatam sepertinya. Jadi Nabi Ibrahim balik lagi ke kota Yerusalem. Di kota Yerusalem beliau didatangi 2 malaikat sebagai tamu. Ini ada dalam surat Az-Zariyat, nanti Bapak Ibu bisa buka di surat Az-Zariyat, ayat di 24, 25, 26, 27, 28, baca saja itu. Itu kisah Ibrahim kedatangan tamu. Tamunya 2 orang, bukan 2 orang ya, 2 malaikat, karena dia bukan orang. 2 malaikat mendatangi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa tujuannya? Ngasih tahu bahwa Ibrahim akan punya anak yang bernama Ishak. Jadi Ishak dengan Ismail selisihnya antara 13 tahunan. Jadi tuaan Ismail 13 tahun dibanding Ishak. Jadi ketika peristiwa penyembelihan Nabi Ismail itu anak sematawayangnya Ibrahim saat itu. Karena belum punya Ishak, belum punya anak yang lain dari Sarah. Punya anak Ishak ketika setelah proses penyembelihan. Kalau Bapak Ibu baca Bible, Injil, ya, kalau iseng-iseng baca itu. Dalam versi Bible, anak yang paling tua itu bukan Ismail Pak, tapi Ishak. Dan yang disembelih oleh Nabi Ibrahim bukan Ismail tapi Ishak. Itu versi Bible. Padahal dalam literatur yang disebut dengan Nabi Ismail yang madbuh, yang disembelih itu ya Ismail. Tidak ada nama yang lain yang punya gelar madbuh ya, atau yang disembelih. Hanya Ismail alaihi salam. Jadi ini biasalah kalau suka diputar-balikan begini. Harusnya Ismail jadi Ishak, kan? Harusnya Ismail yang paling tua jadi Ishak. Ya. Nggak tahulah kepentingannya apa, tapi yang jelas ada penyimpangan di situ. Nah hadirin ikhwati iman rahimakumullah, setelah 13 tahun kemudian tumbuh dewasa, Ismail punya istri. Istri yang pertama itu yang disuruh cerai Pak, oleh Ibrahim alaihissalam. Kan kisahnya juga masyhur ya. Ibrahim datang jenguk anaknya yang bernama Ismail, tapi Ismailnya lagi berburu, yang ada di rumahnya cuman istrinya. Ngobrol lah dengan Ibrahim, istrinya ngeluh mulu Pak. Jadi curhatnya ngeluh Pak. Tahu tuh Pak, suami saya itu kerja sih tiap hari Pak, tapi hasilnya ya elah. Ngeluh Pak, ngeluh ya. Pokoknya intinya ngeluh lah itu. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada istrinya Nabi Ismail, kalau suami kamu pulang, tolong kasih salam sama beliau. Terus saya titip pesen ya, kalau suami kamu pulang, titip pesen sama suami kamu, tolong ganti, bahasanya kiasan bukan langsung ganti istri Pak. Ganti palang pintu, ganti pintunya, kata Ibrahim alaihissalam. Sehingga disampaikanlah kepada Ismail, dan Ismail tahu isyarat itu Pak, tahu bahasa isyarat. Akhirnya Nabi Ismail menceraikan istrinya. Ini sanksi Nabi Ismail alaihissalam. Kalau istri banyak ngeluh, jadi kalau sudah banyak ngeluh diganti ya. Ini Nabi Ismail ya. Kalau kita saya rasa janganlah. Jangan sampai lah. Nah hadirin ikhwati iman rahimakumullah, akhirnya Nabi Ismail nikah lagi dengan seorang perempuan dari suku Jurhum. Suku Jurhum ini masih bagian dari suku Qahtan. Asli suku Jurhum kalau Bapak lihat peta itu di daerah Yaman. Jurhum itu salah satu kabilah yang adanya di kota Yaman. Jadi Jurhum itu minal Yaman, Qahtan minal Yaman. Bahkan nanti dikenal oleh masyarakat Arab saat itu bahwa Jurhum dan Qahtan min aslil Arab. Aslinya orang Arab itu. Dikenal dengan istilah Arab Aribah. Arab Aribah itu Arab purba atau Arab yang paling asli. Itu seleting dengan kaum Ad, kaum Samud, kaum Amali, kaum Jumais, kaum Yaktin, Qahtan, Jurhum, sama itu. Mereka adalah Arab Aribah. Arab asli. Nabi Ismail bukan orang Arab. Saya perlu tegaskan ini. Nabi Ismail adalah peranakan dari orang Babilonia, Ibrahim. Dan istrinya Ibrahim bernama Hajar, orang Mesir. Pernikahan Babilonia dengan Mesir jadilah Ismail. Jadi Ismail itu blasteran Pak. Blasteran Babilonia, Persia, Irak, Iran dengan Mesir. Nah jadinya Ismail. Bahkan nanti Bapak Ibu Allah muliakan, ini kalau nyari siapa sih manusia paling tua di muka bumi, suku mana yang paling tua di muka bumi, itu Nabi Nuh alaihi salam dalam riwayat Ibnu Hisham, itu bahasanya bukan bahasa Arab, tapi bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu kalau ditelisik Pak, dicari ini,
itu bahasa aslinya Persia. Orang Iran, Irak, Babilonia itu bahasanya Suryani. Dan Nabi Nuh itu berbahasa Suryani. Bahkan kata Ibnu Hisham, ada kemungkinan Nabi Adam alaihi salam pun berbahasa Suryani. Jadi Arab itu nanti pasca bahasa Arab yang kita kenal hari ini, itu munculnya bukan di zaman Nabi Nuh, bukan di zaman Nabi Ismail, tapi di zaman keturunannya Nabi Ismail yang bernama Adnan. Bahkan nanti dikenal Adnan ini sebagai bapak bahasa Arab. Fushah itu, bahasa Fushah, itu bapak bahasa Arabnya adalah Adnan, keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Nah, apabila Allah muliakan, nikahlah dengan suku Jurhum. Namanya menurut satu riwayat, tapi ini kan bicara nama-nama orang itu di dalam kitab sejarah, kadang-kadang problematis, Pak. Jadi tidak semuanya sepakat nama-nama orang. Kayak namanya Nabi Adam, anak-anaknya Nabi Adam yang berselisih Qabil dan Habil. Tapi kan literatur itu masih diperdebatkan di kalangan para ulama. Betulkah namanya Qabil dan Habil? Jangan-jangan Daniel. Jadi ini masih banyak perdebatan. Karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara definitif. Tidak disebutkan, hanya disebutkan id qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima. Hanya kalimat ini disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ayat ke-27. Menyebutkan tentang peristiwa kurbannya dua anak Nabi Adam alaihi salam. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Hanya dalam tafsir Ibnu Katsir disebut Qabil dan Habil. Itu penjelasan tafsir ulama. Makanya bicara nama agak problematis lah. Tapi saya perlu sebutkan, Pak, itu biar tetap ada perbandingan. Nabi Ismail nanti menikah dengan wanita yang kedua dari suku Jurhum, namanya adalah Ri'la binti Mudad al-Jurhumi. Ri'la binti Mudad al-Jurhumi. Ini orang Jurhum. Nah, pernikahan Nabi Ismail dengan suku Jurhum melahirkan bangsa Arab yang dikenal dengan Arab Musta'ribah. Kenapa disebut Arab Musta'ribah? Aribahnya dari suku Jurhum. Tapi karena suku Jurhum ini nikahnya bukan sesama suku Jurhum, tapi menikah dengan peranakan Mesir dan Babilonia, maka keturunannya dikenal dengan Arab Musta'ribah. Arab yang tidak original lah bahasanya begitu. Artinya yang diarabkan. Yang diarabkan. Karena asli Arabnya adalah suku Jurhum. Nabi Ismail bukan Arab. Percampuran antara kedua insan ini jadilah Arab Musta'ribah namanya. Atau yang diarabkan. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, singkat cerita di kota Mekah ada dua penghuni, klan terbesar dua penghuni. Pertama suku Jurhum, yang kedua keturunan dari Nabi Ismail, yang dikenal dengan Arab Musta'ribah. Jadi ada dua gen di situ. Satu suku Jurhum, keluarga dari istrinya Nabi Ismail, pamannya, adeknya, bapaknya kan suku Jurhum semua itu ada di kota Mekah. Yang kedua keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Tuh masing-masing ada di kota Mekah dua-duanya, dan mereka hidup dengan rukun, damai, itu akur. Dan mereka mengelola Ka'bah serta air atau sumur Zam-Zam. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, peristiwa muncul ketika suku Jurhum menguasai kota Mekah. Keturunan dari Nabi Ismail tidak diberikan tempat untuk ngurus Ka'bah dan ngurus sumur Zam-Zam. Keturunan dari Nabi Ismail tidak dikasih tempat untuk ngurus Ka'bah dan sumur Zam-Zam. Pengurusan itu dikelola oleh suku Jurhum. Dan keturunan Nabi Ismail nggak berani, Pak. Masalahnya kan suku Jurhum ini kan dari garis ibu. Ada paman dari ibu, ada kakek dari ibu. Nggak enak lah kalau kemudian diambil oleh keturunan Nabi Ismail, dibiarkanlah dikelola oleh suku Jurhum. Jadi pengelolaan yang dilakukan oleh suku Jurhum akhirnya menimbulkan peristiwa. Peristiwanya adalah kezaliman yang dilakukan oleh suku Jurhum terhadap jemaah haji. Jadi saya perlu tegaskan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi haji bukan produk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi produknya Nabi Ibrahim. Bahkan dalam sirah Ibnu Hisham, Nabi Nuh saja haji. Nabi Hud saja haji. Nabi Saleh saja haji. Itu kama qalal sadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Abu Bakar berada di lembah yang bernama Usfan. Lembah Usfan ini perbatasan antara Madinah dengan kota Mekah. Ketika Nabi nanya, ini lembah apa Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ini lembah Usfan ya Rasulullah. Maka kata Nabi Allah Muhammad, di lembah inilah Ibrahim, Nuh, Hud, Saleh berhenti untuk istirahat. Dan Nabi istirahat di situ. Namanya lembah Usfan. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, setelah dikelola oleh suku Jurhum muncul kezaliman. Biasa nih kalau pengelola Ka'bah kan punya penghasilan profit, Pak ini.
Sampai hari ini pun mengolah Mekah itu pasti menghasilkan profit, Pak. Itu harus diakui. Itu ngurus Mekah, ngurus Madinah itu profit luar biasa, Pak, besar. Makanya nanti jadi rebutan setiap orang. Jadi rebutan. Termasuk nanti setelah dikelola oleh Arab Saudi, kan sebelumnya dikelola oleh Turki Utsmani, Pak. Itu tuh ya begitulah ya, kurang lebih ala kulli hal. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, suku Jurhum zalim. Maka muncullah dua tokoh, Pak. Satu dari Bani Bakar. Bani Bakar, nanti Bakar punya anak namanya Sa'ad. Jadi Sa'ad bin Bakar. Sa'ad bin Bakar nanti melahirkan keturunan namanya Halimah. Halimah ini orang yang nyusuin Nabi SAW. Halimah As-Sa'diyah, Halimah dari kabilah Sa'ad bin Bakar. Nah, ini nenek moyangnya Sa'ad bin Bakar, namanya Bakar. Kabilah Bakar dan kabilah Khuza'ah, dua kabilah nih, itu tidak setuju, tidak suka dengan sikap orang-orang Jurhum yang zalim. Akhirnya Bani Bakar dan Bani Khuza'ah koalisi. Lagi musim koalisi memang zaman dulu juga, Pak. Koalisi untuk melakukan perlawanan terhadap suku Jurhum. Maka suku Jurhum diperangi, Pak. Peranglah antara Bani Khuza'ah, Bani Bakar dengan suku Jurhum. Hasilnya Bani Khuza'ah dan Bani Bakar menang. Suku Jurhum diusir. Saat itu suku Jurhum disuruh pulang ke Yaman. Tidak boleh tinggal di kota Mekah. Saat itu suku Jurhum pimpinannya adalah Mudad bin Amr al-Jurhumi. Namanya Mudad bin Amr. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, akhirnya suku Jurhum pindah lagi ke Yaman. Kota Mekah dikuasai oleh Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Ini yang paling masyhur, Pak, Bani Khuza'ahnya nanti. Ini mohon diingat karena gara-gara Bani Khuza'ah kota Mekah diwabahi oleh kesyirikan. Itu yang punya dosanya dari kalangan Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah bukan keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Ini perlu saya garis bawahi. Nanti beda, Pak. Jurhum ada, kemudian keturunan Nabi Ismail ada, Bani Khuza'ah pendatang, dan Bani Khuza'ah lah yang mengusir suku Jurhum. Suku Jurhum pulang ke Yaman. Yang berkuasa lah Bani Khuza'ah. Saya tambahkan dulu, Bapak Ibu Allah muliakan poinnya nih. Mudad bin Amr al-Jurhumi punya anak Haris. Haris punya anak Amr. Amr bin Haris bin Mudad al-Jurhumi itu karena saking bencinya sama Bani Khuza'ah, dia datang ke kota Mekah. Berarti ini cucunya Mudad, ya. Mudad punya anak Haris, Haris punya anak Amr. Nanti kalau butuh datanya, Pak, saya share ke Ustadz Onasis ya. Ini kalau dibutuhkan. Saya bawa juga repot lah nanti nayanginnya di mana. Tapi kurang lebih nanti datanya saya share. Bapak Ibu Allah muliakan. Jadi Mudad punya anak Haris, Haris punya anak Amr. Amr ini karena dia benci sama orang-orang Khuza'ah karena sudah ngusir suku Jurhum, beliau membawa patung kijang 2. Membawa tiang-tiang sejenis tiang itu 2 biji. Kemudian membawa baju besi dan juga pedang. Itu dibawa dan dikubur di dalam sumur Zam-Zam. Kemudian sumur Zam-Zam ditutup atasnya, Pak. Sejak saat itu sumur Zam-Zam tidak ada di kota Mekah. Jadi sempat nggak ada tuh. Sejak zaman Amr bin Haris bin Mudad, sejak saat itu kota Mekah tidak punya sumur Zam-Zam. Yang jadi pertanyaan, Pak, orang Mekah minum dari mana? Waktu itu belum ada ini, Pak. Belum ada air kemasan. Mereka bikin sumur, Pak. Mereka bikin sumur, ada sumur Ghamra, ada sumur Malkum. Itu di antara sumur-sumur yang dibuat oleh penduduk Mekah. Ketika sumur Zam-Zam tidak ada, maka mereka bikin sumur. Kan Ustaz susah nyari sumur di kota Mekah. Mereka menggali sumur dengan kedalaman yang di luar logika, Pak. Karena susah nyari air, Pak. Dan mereka cari di Mekah bagian atasnya, Mekah bagian bawahnya, pokoknya judulnya nyari air supaya bisa diminum oleh penduduk Mekah, Pak. Karena sumur Zam-Zam sudah hilang. Dan waktu itu nggak ada yang berani gali lagi, Pak. Itu. Yang ngubur adalah Amr bin Haris bin Mudad al-Jurhumi karena tidak suka dengan kalangan Bani Khuza'ah. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, singkat cerita Bani Khuza'ah memimpin kota Mekah. Seluruh pengelolaan Ka'bah dan sumur Zam-Zam saat itu sebelum ditutup, pasca ditutup hanya Ka'bahnya saja yang mengolah adalah Bani Khuza'ah. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, ternyata setelah Bani Khuza'ah berkuasa, kedoliman muncul lagi, Pak. Jemaah haji kembali
dimanfaatkan. Jemaah haji banyak yang hartanya dirampas, banyak pengolahan-pengolahan yang di luar ketentuan yang seharusnya. Singkat cerita, Bani Huza'ah berbuat dolim. Ditambah lagi, ini bicara tanggal, nanti Bapak Ibu boleh save, boleh catat ya. Tahun 140 Masehi. Berarti ini Nabi Isa sudah lahir belum? 140 Masehi, Pak. Nabi Isa sudah lahir belum? Sudah lahir? Belum. Sudah ya, namanya juga Masehi, 140 berarti sudah lahir, Pak. Nabi Muhammad lahir belum? Belum. Tahun 140 Masehi ada seorang tokoh dari kalangan Bani Khuza'ah namanya Amr bin Luhai. Pakai H ya, Luhai. Kalau tadi anaknya Ghalib itu Luai, bukan Luhai. Beda ya. Amr bin Luhai, beliau pemimpin kota Mekah saat itu dari kalangan Bani Khuza'ah. Beliau biasa jalan-jalan ke Syam dan juga ke Yaman. Saat jalan-jalan ke Syam, beliau bertemu orang-orang lagi nyembah berhala. Di Syam itu lagi lihat orang-orang lagi nyembah berhala. Kata Amr bin Luhai, nyembah apa kalian? Nyembah Allah. Terus kenapa pakai berhala? Biar khusyuk. Biar cepat doanya. Biar cepat diijabah. Biar lebih enak, lebih asyik gitu. Kata Amr bin Luhai, cakep juga nih. Salat kan kita menghadap Ka'bah, salat kepada Allah Azza wa Jalla, tapi Allahnya tidak bisa dilihat. Maka karena ada kasus di sana nyembah berhala di kota Syam, maka Amr bin Luhai kepikiran, Pak. Ini kayaknya kalau berhala model gini dibawa ke Mekah cakep nih. Akhirnya sejak saat itu Amr bin Luhai membawa satu berhala dari kota Syam dibawa ke kota Mekah. Berhala ini namanya Hubal. Maka terkenalah dengan nama berhala Hubal. Dibawa ke kota Mekah dan diumumkan Pak oleh Amr bin Luhai bahwa sejak hari ini kalau kita ibadah kepada Allah harus disertakan dengan ibadah kepada Hubal. Bahkan Hubal diletakkan di dalam Ka'bah, Pak. Nanti orang-orang di Mekah itu di samping berhala yang ada di dalam Ka'bah itu disediakan dadu, Pak. Dadunya itu ada dua, tulisannya Naam dan La. Kalau nanti ada orang Arab datang ke berhala ini, kemudian minta dikasih petunjuk. Misalkan orang Arab mau nikah. Nikahnya jangan suci fulanah gitu. Nanti iya atau tidak nih pernikahan ini. Maka dia nanya ke kuncen berhala. Jadi dari dulu sudah ada kuncen. Kata kuncen berhala, udah diundi aja pakai dadu. Diundi pakai dadu, Pak. Kalau yang keluar tulisan Naam, jadi itu nikah. Tapi kalau yang keluarnya tulisannya La, berarti tidak jadi, Pak. Dan ngocok dadu itu harus bayar 100 dirham. Kan lumayan. Kali 100 orang lumayan. 100 dirham kali 100 itu 10.000. Jadi ini jadi komoditas ekonomi. Kuncen itu jadi komoditas ekonomi. Di sana ya, di kota Mekah. Nah hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah. Itulah yang menjadi kebiasaan penduduk kota Mekah setelah 140 Masehi. Orang-orang pada nyembah berhala. Bahkan Bapak Ibu Allah muliakan, setiap kabilah masing-masing punya berhala. Sampai kemudian nanti ketika Futuh Mekah tidak kurang dari 360 berhala. Itu nggak kurang dari 360. Bisa dibayangkan itu dari. Yang kedua, masih ngomongin Amr bin Luhai ini. Iblis membisiki Amr bin Luhai. Kata Iblis, Bang, Abang tahu nggak di zaman Nabi Nuh kita masih punya berhala, Bang. Zaman Nabi Nuh. Berhala yang mana? Disebutin kata Iblis ini. Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Nanti Bapak Ibu bisa buka itu di surat Nuh ayat ke-23. 5 berhala yang disembah oleh umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. 5 berhala. Kata Iblis, abang cari gih tuh 5 berhala buat nambah-nambahin Hubal. Kasihan sendirian deh. Maka dicarilah 5 berhala ini oleh Amr bin Luhai dan ketemu, Pak. Allah takdirkan ketemu tuh berhala. Maka berhala ini dibawa oleh Amr bin Luhai ke kota Mekah. Jadi ada Hubal, ada Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Nanti masing-masing kabilah di kota Mekah ada Bani Hudail, ada Bani yang lainnya. Itu mereka buat berhala. Lata, Uzza, dan Manah. Jadi banyak Pak tuh berhala. Nah setelah banyak berhala, jemaah haji kan tetap datang ke kota Mekah. Kata Amr bin Luhai, ketika jemaah haji mau pulang, kumpul dulu. Nih saya mau ngasih cenderamata. Dan cenderamata yang diberikan oleh Amr bin Luhai kepada para jemaah haji yang sudah selesai melaksanakan ibadah hajinya adalah berhala.
Patung Wad dikasih sama penduduk Daumatul Jandal. Yagus dikasih kepada suku Himyar di Yaman. Pokoknya setiap yang datang jemaah haji, cindera matanya adalah berhala. Dan orang-orang yang dapat berhala, Pak, itu mereka menjadikan pemberian ini sebagai benda yang sangat sakral. Masalahnya yang ngasih adalah pengelola Ka'bah. Yang ngasih adalah pimpinan Ka'bah. Maka pemberiannya pasti luar biasa. Kan beda, Pak, ngasih bunga sama syekh mana gitu, sama kiai mana, dengan bunga yang pinggir jalan, kan lain Pak rasanya gitu. Karena tergantung yang ngasih kan gitu. Oh, ini pemberian nih, mama ini nih, mama Pulan gitu. Mama Pulan atau apalah. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, jadi itu yang terjadi di kalangan penduduk kota Makkah ketika Amr bin Luhai memimpin kota Makkah. Bapak Ibu Allah muliakan, saya singkat nih. Makanya nanti tokoh kemusyrikan di kota Makkah namanya ya Amr bin Luhai. Itu tokoh pertama orang yang membawa kemusyrikan ke kota Makkah, dia itu namanya Amr bin Luhai. Bapak Ibu Allah muliakan, Amr bin Luhai hidup di 140 Masehi. Nanti 260 tahun kemudian, jadi tahun berapa dong? 260 tahun kemudian, tahun berapa itu? Tahun keempat muncul tokoh yang bernama Qusay bin Kilab. Ada tokoh yang bernama Qusay bin Kilab. Jadi Quraisy sudah lewat, Pak. Kita lewatin dulu Quraisy biar cepat. Namanya Qusay bin Kilab di tahun 400 Masehi. Berarti tahun 400 itu 171 sebelum Nabi Muhammad lahir. 400. Tokohnya yang bernama Qusay bin Kilab. Qusay, Pak, itu menikahi salah satu putri dari kalangan Bani Huza'ah. Dan qadarullah, Pak, putri yang dinikahi adalah anak ketua suku Huza'ah. Saat itu, Bapak Ibu Allah muliakan, tahun 400 Masehi, yang jadi kepala suku dari kalangan Bani Huza'ah namanya Hulail bin Hubsyiyah. Namanya Hulail bin Hubsyiyah. Dia punya anak perempuan namanya Hubayya. Hubayya dinikahi oleh Qusay. Nikahlah dengan kalangan Bani Huza'ah. Ini pinternya Qusay. Setelah menikah dengan anak putri dari kalangan Bani Huza'ah, Qusay punya visi, punya rencana. Rencananya adalah mengumpulkan seluruh keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Yang saat itu, Bapak Ibu Allah muliakan, keturunan Nabi Ismail tersebar di pinggiran-pinggiran kota Makkah. Bahkan ada yang loncat ke Madinah, ke Yasrib. Itu ada yang loncat ke Yasrib. Nanti kalangan Bani Najjar itu masih keturunan dari Quraisy. Yang keturunan Bani Najjar. Dan itu ibunya dari Saibah, itu salah satu wanita dari kalangan Bani Najjar. Bapak Ibu Allah muliakan, maka Qusay bin Kilab setelah menikahi Hubayya binti Hulail bin Hubsyiyah mengumpulkan seluruh orang-orang Quraisy atau keturunan dari Nabi Ismail alaihis salam. Bani Zuhrah yang sudah ada di Yasrib pun disuruh datang ke kota Mekah. Bani Zuhrah ini nenek moyangnya ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Aminah binti Wahab dari kalangan Bani Zuhrah. Datang ke kota Mekah, Pak. Bani Taim bin Murrah. Taim bin Murrah ini pamannya Qusay bin Kilab. Bani Taim bin Murrah nanti jadi kabilah Tamimi. Itu kabilahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Taim bin Murrah datang ke kota Mekah. Pokoknya semua keturunan Nabi Ismail disuruh datang ke kota Mekah. Makanya Qusay bin Kilab dalam Sirah Ibnu Hisam disebut sebagai Al-Mujammi'. Mujammi' itu orang yang mampu mengumpulkan. Orang yang mampu mengumpulkan. Kenapa kok disebut Al-Mujammi'? Karena gara-gara Qusay bin Kilab, seluruh anak keturunan Nabi Ismail kumpul semuanya di kota Mekah. Bapak Ibu Allah muliakan, perlu saya garis bawahi dulu, Pak. Ketika Bani Huza'ah datang membawa kemusyrikan ke kota Mekah, keturunan dari Nabi Ismail tidak terjebak dengan kemusyrikan. Jadi yang musyrik kalangan Bani Huza'ah. Keturunan Nabi Ismail masih komitmen memegang agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini perlu digarisbawahi, biar nanti tidak salah nuduh. Jadi keturunan Nabi Ismail komitmen terhadap ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang terjebak dengan kemusyrikan kalangan Bani Huza'ah.
Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Bani Huza'ah sudah kalah oleh Qusay bin Kilab, diperangilah oleh Qusay. Qusay mengumpulkan orang-orang Mekah dan melakukan perlawanan terhadap Bani Huza'ah dan Bani Bakar. Singkat cerita, Qusay berkuasa di kota Mekah, jadi pimpinannya orang Mekah, Qusay bin Kilab. Pemimpin kota Mekah tahun 400 Masehi. Ini nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Qusay punya anak Abduddar dan Abdi Manaf. Itu anaknya Qusay. Abduddar dan Abdi Manaf. Nanti Abduddar dan Abdi Manaf sama-sama anaknya Qusay berantem. Rebutan siapa yang ngurusin Ka'bah. Itu rebutan. Jadi ini perang saudara Pak, antara Abduddar dan Abdi Manaf. Dua-duanya anaknya Qusay bin Kilab. Nanti Bapak Ibu yang Allah muliakan, antara Abdiddar dengan Abdi Manaf, yang paling populer, yang paling masyhur di kalangan penduduk kota Makkah adalah Abdi Manaf. Itu paling masyhur Pak. Makanya dukungan terhadap Abdi Manaf untuk menguasai kota Makkah lebih besar ketimbang pendukung Abduddar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tapi karena ini abang adek, dibuatlah pemisahan Pak, pemisahan antara jabatan-jabatan di kota Mekah. Pemegang kunci Ka'bah Abduddar. Urusan perang, kalau ada yang memerangi Quraisy, maka komando perang ada di tangan Abduddar. Urusan musyawarah kan mereka suka punya musyawarah namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu yang bikin Qusay bin Kilab. Kalau ada urusan di Darun Nadwah, yang punya keputusan adalah Abduddar. Tapi urusan ngasih minum penduduk kota Mekah dan jemaah haji, kalau haji, itu Abdi Manaf ngasih minum dari sumur-sumur yang ada tadi. Karena sumur Jam-Jam sudah tutup, Pak. Ini belum ada sumur Jam-Jam. Zaman Qusay masih belum ada. Jadi sumur Jam-Jam masih belum ada, pakainya sumur-sumur yang ada yang lain. Itu yang tugas ngasih minum jemaah haji, Abdi Manaf. Yang tugas ngasih makan, Abdi Manaf. Jadi dibagi tugas. Urusan perang, urusan Ka'bah, urusan Darun Nadwah, Abduddar. Urusan ngasih makan, ngasih minum, Abdi Manaf. Singkat cerita, Abdi Manaf lebih masyhur, Pak. Kenapa lebih masyhur? Ini salah satu politik cerdas Abdi Manaf, Pak. Kenapa lebih masyhur? Urusan ngasih makan, ngasih minum, Pak. Itu pasti punya kesan yang mendalam di kalangan orang-orang yang nerima, Pak. Mendingan Abdi Manaf baik, ngasih makan, ngasih minum. Abduddar kan nggak ngurusin itu, Pak. Ini memang politik harus jalan. Jadi semakin sering interaksi dengan sosial, dengan masyarakat, ternyata lebih punya tempat di hati masyarakat. Abdi Manaf lebih sering belusukan dibanding Abduddar, Pak. Lebih sering belusukan. Makanya ketemu dengan banyak orang. Dan ternyata antusiasme masyarakat lebih besar kepada Abdi Manaf. Abduddar kan urusannya perang gitu. Urusannya Ka'bah, urusannya musyawarah, kan yang formal-formal. Masyarakat kan gak suka dengan formal-formal. Lebih suka yang santai, yang easy going gitu kan. Kan sampai hari ini tuh masih jadi tren Pak di Indonesia. Yang formal-formal susah tuh dapat suara. Tapi kalau yang belusukan pasti itulah itu. Zaman dulu begitu. Memang begitu aturannya Pak itu. Makin dekat dengan masyarakat, membaur dengan masyarakat. Pokoknya kalau lagi musim kampanye kan pada turun ke pasar semua tuh. Ya begitulah memang kaidahnya. Dari dulu memang begitu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, cuman Abdi Manaf enggak sampai turun ke gorong-gorong, enggak, itu sampai ini aja. Itu aja, masyarakat aja itu. Baik, hadirin ikhwati rahimakumullah, Abdi Manaf lebih masyhur, lebih populer. Abdi Manaf akhirnya setelah dibagi kekuasaan dengan Abduddar, Abdi Manaf kita fokus Pak, Abdi Manaf. Abduddar kita simpan nih, pemegang kunci Ka'bah, kemudian ngurusin musyawarah di Darun Nadwah dan ngurusin perang. Abdi Manaf punya anak kembar. Pertama namanya Abdus Syam. Yang kedua namanya Hashim. Abdi Manaf punya anak kembar, Abdus Syam dan Hashim. Abdus Syam dan Hashim ketika lahir brojol, itu jarinya Hashim nempel di keningnya Abdus Syam. Nempel Pak itu. Dilepas sama dukun beranak, dilepas Pak. Itu setelah dilepas, mengucurlah darah dari keningnya Abdus Syam. Kata orang Arab, pertanda buruk nih. Anak kembar tapi sudah main darah-darahan sejak lahir. Abdus Syam dan Hashim. Abdus Syam nanti punya anak namanya Umayyah. Kelak jadi dinasti
Umayyah. Hashim nanti punya anak Abbas. Nanti kelak punya punya dinasti namanya dinasti. Itu. Nyambungnya begitu, Pak. Nah, Hashim dan Abdi Syam kembaran, sudah ada tragedi sejak lahir. Singkat cerita, Hashim tumbuh dewasa, Abdus Syam tumbuh dewasa. Secara posisi tuaan Abdus Syam sebagai seorang kakak Hashim, adiknya. Kalau Abdi Manaf meninggal, harusnya yang ganti posisi adalah Abdus Syam. Ternyata antara Abdus Syam dengan Hashim yang lebih populer adalah Hashim. Jadi waktu dulu nih Abdi Manaf waktu dulu dengan Abdul Dar yang paling populer Abdul Manaf, adiknya. Abdul Manaf punya anaknya siklusnya gitu, Pak. Siklusnya itu ribut dengan saudara sendiri. Abdus Syam anak pertama, Hashim anak kedua, yang paling populer Hashim. Makanya Umayyah anaknya anaknya Abdus Syam itu cemburu kepada Hashim, cemburu. Sampai saking cemburunya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sampai antara Umayyah dengan Hashim bikin undian. Kata Umayyah kepada Hashim, "Paman, harusnya yang menguasai Mekah saya, bukan antum. Antum kan adik, saya anak dari kakak antum, harusnya aneh dong yang pegang Mekah." Kata Hashim, "Toh masyarakat mendukung saya." Katanya. "Iya, tapi yang punya hak aneh," kata Umayyah. "Dah gini aja dah, kita datangin orang yang pintar, siapa ke yang menurut ente pintar kita datengin. Kita tanya tuh orang yang paling berhak ngurus Mekah, aye apaan ente?" Gitu. "Oke," kata Umayyah. Tapi kata Hashim, ini kata Hashim ada syaratnya nih. Siapapun yang kalah, artinya yang tidak ditunjuk oleh orang pintar ini, maka dia harus meninggalkan kota Mekah selama 10 tahun dan harus kurban sekian ratus onta. Karena Umayyah pede nih, dia pede punya hak atas pendudukan kota Mekah, maka oke, siap. 10 tahun yang kalah pergi dari kota Mekah dan harus kurban sekian ratus ekor unta. Deal, salaman. Singkat cerita nanya ke orang pintar, dukun lah katakan. Karena saat itu kan Nabi susah, Pak, belum ada Nabi. Jadi yang paling populer ya dukun. Jadi mirip-mirip Nabi kan. Dulu mirip-mirip Nabi, Pak. Kenapa? Karena para jin itu suka mencuri berita langit. Setelah datangnya Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, jin yang suka mencuri berita langit dijaga ketat oleh para malaikat. Nanti Bapak kalau ingin tahu kisahnya, silakan buka surat Jin ayat 1 sampai akhir. Baca aja tuh. Satu surat. Untuk mengetahui bagaimana peristiwa jin diusir dari pintu-pintu langit. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kesimpulannya Hashim datang ke orang pintar bersama Umayyah, dan kata orang pintar ini, yang berhak ngurus Mekah Hashim, bukan ente Umayyah. Maka yang harus meninggalkan kota Mekah siapa? Umayyah. Perginya kemana? Ke Syam. Maka nanti dinasti Umayyah ibu kotanya di Syam, karena memang sudah lama orang-orang Syam mengenal keluarga Umayyah. Udah lama. Makanya ada chemistry lah antara Umayyah dengan orang-orang Syam. 10 tahun Pak, lumayan itu. Meninggalkan kota Mekah. Diusir oleh Hashim. Karena memang sudah kesepakatan, perjanjian. Sebelum pergi, sembelih dulu beberapa kurban, dibagikan kepada penduduk kota Mekah, gara-gara kekalahan Umayyah. Makanya nanti rasa tidak suka terhadap Bani Hashim itu sudah ada sejak lama. Makanya nanti konflik berdarah-darah antara Ali dengan Muawiyah, itu punya lintasan sejarah. Kan Ali dengan Muawiyah ribut dulu. Yang ributnya di perang Siffin. Ali saat itu menjadi penguasa kota kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin, khalifah kaum muslimin. Muawiyah sebagai gubernur Syam, itu perang, dalam perang Siffin. Itu mengorbankan 80.000 jiwa. 80.000 jiwa kalau dibandingkan dengan jumlah yang korban, yang syahid dalam peperangan Nabi Muhammad, itu masih kalah, Pak. Masih banyakan yang 80.000. Itu fitnah terbesar dalam sejarah umat Islam. Peperangan Siffin. Itu antara Ali dengan Muawiyah, antara keturunan Hashim dan Abdi Syam. Memang begitulah keharusannya, qadar Allah. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, Hashim berkuasa di kota Mekah sebagai seorang pimpinan kota Mekah. Ini biar singkat, Pak. Hashim akhirnya datang ke kota Madinah, Yasrib saat itu, menikah dengan seorang perempuan, Pak, namanya Salma binti Amr, dari kalangan Bani Najjar. Salma binti Amr melahirkan anak namanya Syaibah. Dua anaknya, Pak, dari Hashim itu, Syaibah dan Ruqayyah. Ruqayyah dan Syaibah. Syaibah anak laki, Ruqayyah anak perempuan. Hashim, Bapak Ibu Allah muliakan, biasa pergi ke Syam juga. Nah, sebelum pergi dia ngobrol sama Muttalib. Muttalib itu adiknya Hashim. Jadi Abdus Syam, kemudian Hashim, Muttalib, Naufal, itu putranya Abdi Manaf. Ada Naufal, ada Muttalib, ada Hashim, ada Abdi Syam. Nah, Muttalib, Bapak Ibu Allah muliakan, dikasih pesan sama Hashim.
Muthalib abang ini punya anak di kota Madinah 2, tapi bawa aja atu ke kota Mekah. Soalnya kalau anak laki lebih dekat ke bapak ke ibu. Ya semuanya juga anak pasti nisbatnya ke bapak. Nisbatnya ke bapak. Kan binnya bin Hashim bukan bin ibu. Kan kalau Arab patrilinear, Pak. Garisnya garis bapak. Jadi daripada tinggal sama keluarga ibu mendingan tinggal sama keluarga bapak. Maka Muthalib diperintahkan oleh Hashim, tolong bawa anak saya namanya Syaibah dari kota Yasrib supaya datang ke kota Makkah. Jadi Abdul Muthalib kelahiran mana? Abdul Muthalib kelahiran Yasrib, bukan kelahiran Makkah, Pak. Jadi setelah Hashim ngasih wasiat sama Muthalib bahwa di kota Madinah ada anaknya yang bernama Syaibah, dan tugas Muthalib membawa Syaibah ke kota Mekah. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, setelah Hashim meninggal dunia, beliau meninggal dunia di Gaza, Palestina. Jadi tidak meninggal dunia di Mekah, meninggalnya di Gaza. Itu akhirnya Muthalib datang ke kota Madinah untuk membawa Syaibah. Debat dengan Salma binti Amr, karena Salma juga tidak mau kehilangan Syaibah, tapi akhirnya ngalah, Pak. Karena logika yang disampaikan oleh Muthalib jauh lebih kuat bahwa anak laki-laki akan lebih punya tempat di keluarga bapaknya, bukan di keluarga ibunya. Maka lebih baik tinggal di Mekah, karena di kota Mekah sudah ada posisi yang paling bagus untuk Abdul Muthalib atau untuk Syaibah. Saat itu masih dikenal sebagai Syaibah. Bapak Ibu Allah muliakan, Syaibah dibawa oleh Muthalib, kemudian naik onta dibonceng. Ketika sampai di kota Mekah, orang-orang Mekah nanya, tapi bukan kepada Muthalib, nanyanya kepada orang-orang Mekah. Itu siapa yang dibonceng sama Muthalib? Maka kata mereka itu adalah Abdul Muthalib. Abdul dalam bahasa Arab artinya hamba, Muthalib adalah Muthalib. Jadi hamba sahayanya Muthalib. Kata Muthalib dengan suara tinggi, demi Allah dia bukan hamba sahaya saya, dia adalah ponakan saya namanya Syaibah. Tapi kadung Abdul Muthalib sudah populer, Pak, di Mekah, sehingga Syaibah tidak dikenal dengan nama Syaibah, lebih dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Kesannya kayak hamba sahayanya Muthalib, padahal bukan. Itu kenapa namanya jadi Abdul Muthalib. Jadi Muthalib itu nama pamannya Syaibah, adiknya dari Hashim. Nah, pamannya inilah yang membawa Syaibah ke kota Mekah. Bapak Ibu Allah muliakan, singkat cerita, Syaibah atau Abdul Muthalib sudah ada di kota Mekah. Beliau hidup di kota Mekah, dan beberapa kemuliaan, kehormatan diberikan oleh orang-orang Mekah kepada Abdul Muthalib. Nanti siapakah yang menemukan kembali Zamzam? Siapakah yang menggali kembali sumur Zamzam? Jawabannya adalah Syaibah, yakni Abdul Muthalib. Siapakah yang menghadapi Abrahah? Syaibah, dialah Abdul Muthalib. Siapakah yang memberikan tempat terhormat bagi Nabi Muhammad SAW? Karena waktu itu, Pak, Syaibah itu punya kursi, punya permadani lah, sejenis karpet tempat duduk. Kursi ini ada di samping Ka'bah. Kursi ini tidak boleh diduduki hatta oleh anaknya Abdul Muthalib sekalipun. Nggak boleh, haram. Ini posisinya kayak raja lah gitu. Ini nggak boleh asal sembarang duduk. Hanya Abdul Muthalib yang mengizinkan Muhammad SAW duduk di situ. Jadi ini ada banyak peran serta seorang Abdul Muthalib untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi saya ulang, siapakah yang menggali sumur Zamzam? Abdul Muthalib. Siapakah yang menghadapi Abrahah? Abdul Muthalib. Dan siapakah yang memberikan tempat mulia kepada Muhammad SAW? Namanya adalah Abdul Muthalib. Mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya. Allah alam kapan. Barangkali itu dulu Bapak Ibu Allah muliakan. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan? Monggo, kalau ada silakan. Cukup kayaknya. Baik. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, saya rasa cukup. Mudah-mudahan tadi kilasan sejarah dari mulai Nabi Ismail saya pangkas itu, saya ringkas sampai ke Qusay bin Kilab, sampai ke Hashim, sampai ke Abdul Muthalib. Mudah-mudahan menjadi gambaran utuh. Poin terakhirnya, Pak, sebagai closing statement. Pertama, keturunan dari Nabi Ismail tidak semuanya musyrik. Itu yang perlu saya garis bawahi. Saya ulang, tidak semua keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam adalah orang-orang yang musyrik. Ada beberapa yang musyrik, itu iya, tetapi tidak semuanya. Kemudian kalangan kota Mekah rata-rata memang musyrik. Rata-rata memang musyrik. Tetapi sekali lagi, keturunan dari Nabi Ismail tidak semuanya
musyrik. Dan ini nanti menjaga nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kota Mekah itu dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagai tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena kota Mekah jahiliyah banget, bukan. Alasannya bukan karena jahiliyah-jahiliyahnya apa. Alasan pertama kenapa Nabi Allah Muhammad diutus di kota Mekah, pertama atas dasar doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Di surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 129, Nabiullah Ibrahim berdoa keharibaan Allah Azza wa Jalla. Kata Ibrahim, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, utuslah seorang rasul minhum, dari kalangan mereka. Maksudnya orang-orang Mekah. Maka jawabannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan pertama kemudian kenapa harus di kota Mekah Nabi Muhammad diutus. Yang kedua, kenapa harus Nabi Muhammad yang diutus di kota Mekah dan kenapa harus kota Mekah? Jawabannya adalah karena kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa, di antara tugas Nabi Isa adalah memberikan kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad. Di surat As-Saff, surat ke-61 ayat ke-6, Nabi Musa alaihi salam menegaskan. Kata Nabi Musa kan, ya Bani Israila, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kama qala Isa alaihi salam fil Qur'anil Karim. Itu kalimat dari Nabi Isa. Itu alasan kedua kenapa harus Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa harus kota Mekah? Bapak Ibu yang Allah muliakan, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang paling wah saat itu adalah kemampuan berbahasa. Kita tahu bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang paling kaya di seluruh dunia. Tidak ada bahasa yang lebih kaya daripada bahasa Arab. Maka hanya orang Arab yang harus jadi nabi. Kenapa? Karena bahasa Arab bahasa yang paling kaya. Kan jadi aneh, Pak. Kalau bahasa yang paling kaya adalah bahasa Arab, tapi nabinya orang Sunda, kan repot. Nanti susah, ini gimana ini berhadapan dengan umat. Jadi kalau bahasa yang paling kaya adalah bahasa Arab, maka nabinya harus Arab. Maka jangan underestimate sama orang Arab. Gitu-gitu juga itu tempatnya Nabi lahir di sana. Bapak Ibu Allah muliakan, jadi ini kaidah yang harus dipahami bahwa Nabi Muhammad diutus di kota Mekah bukan karena jahiliyah banget, tetapi karena memang ada alasan-alasan tadi. Doa Nabi Ibrahim, kabar gembira Nabi Isa alaihissalam, dan memang bahasa Arab bahasa yang paling kaya di seluruh dunia. Wallahi ya, bahasa paling kaya. Saya kasih contoh sedikit, Pak. Onta dalam bahasa Arab bisa disebut jamal, bisa disebut ibil. Dalam surat Al-Ghasyiyah itu namanya ibil, Pak. Wa ilal ibili kaifa, artinya onta, Pak. Kenapa tidak disebut wa ilal jamal, tapi wa ilal ibil? Karena ibil juga onta. Yang ketiga, Pak. Onta dalam bahasa Arab itu ontanya Nabi Soleh. Dalam surat Hud namanya naqah. Onta betina itu namanya naqah. Itu juga sama onta, Pak. Jadi mau bilang naqah, jamal, ibil artinya onta. Yang keempat, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kata Nabi, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jika kamu mau sujud, kata Nabi, janganlah sujud seperti onta depa. Bahasa Arab onta, Pak, menurut hadis adalah ba'ir. Bukan jamal, bukan ibil, bukan nakoh, tapi ba'ir. Jadi onta saja bisa 4 nama, Pak. Jamal, ibil, nakoh, ba'ir. Itu mau nyebutin onta. Bahasa Indonesia, Pak, onta itu? Ya udah kelar, Pak. Makanya kalau nabinya orang Indonesia repot, Pak, nantinya. Harus berhadapan dengan orang atau kaum yang bahasanya paling tinggi, ya susah, Pak. Makanya orang Arab, Nabi, karena bahasa Arabnya paling kaya saat itu, ya Nabi harus jadi orang Arab. Mau tidak mau, itu kaidahnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.